Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah terlalu melekat kepadamu tak bisa lepas. Terlalu melekat kepadamu tak bisa lepas. Teman-teman ingat, ini adalah pembacaan umum, banyak orang, bukan pribadi ya. Jadi santai aja, kalau ada yang nggak cocok mungkin ada video-video lain atau bisa personal reading aja. Kita lihat dulu ya, ada energi apa sih teman-teman dari seseorang yang terlalu melekat sama kamu dan nggak bisa lepas ya. Yang pertama, orang ini tuh sekarang menjadi lebih waspada atau mungkin lebih terasa gitu ya, energinya di hati dan perasaannya tentang perasaan dia ke kamu. Jadi mungkin sebelumnya orang ini tidak benar-benar memahami, tidak benar-benar mengerti perasaan dia itu sebenarnya seperti apa sih teman-teman ke kamu ya. Namun sekarang gitu ya, orang ini tuh lebih aware gitu ya, lebih aware, lebih sadar tentang perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu itu seperti apa. Jadi kayak lebih banyak dia lebih memahami dan mengerti perasaan dia sendiri gitu loh ya teman-teman. Semakin dia menyadari ada satu nih perasaan atau satu cinta sama kamu teman-teman. Di sini adanya sebuah isu tentang orang ketiga. Someone in the middle is someone is trying to sabotage this. Jadi artinya hubungan ini sangat mungkin ada hadirnya orang ketiga, antara dari sisi kamu atau dari sisi dia. Tapi kalau Sora lihat di sini banyak dari sisinya dia sih. Nah, hubungan ini kan tersabotase karena adanya orang ketiga gitu ya teman-teman. Nah, sehingga ini juga mungkin adalah sesuatu yang pada saat ini menjadi jarak atau menjadi masalah di antara kalian karena adanya orang ketiga. Oke. Sedangkan hubungan ini adalah sebuah hubungan yang sudah komitmen. Artinya di sini ada yang mungkin dalam pernikahan atau hubungan yang sudah ke arah yang namanya pernikahan ya. Kalau kita ngomongin di sini gitu ya. Kadang-kadang kan ada seseorang yang sedang baru tahap mau ke arah pernikahan atau sudah tunangan. Intinya sudah terikat lah ya teman-teman kalau Sora lihat. Nah, jadi ini adalah hubungan yang serius gitu ya, bukan hubungan yang cuma sekedar main-main doang. Nah, dan di sini kalau Sora lihat ada satu perasaan memang terikat dan terkoneksi. Jadi sebelumnya mungkin orang ini tidak pernah merasakan terikat dan terkoneksi. Sekarang dia semakin menyadari perasaan itu teman-teman. Kenapa? Karena sekarang orang itu baru mengamati hatinya dan perasaan dia sendiri ya. Jadi orang ini sebelumnya tidak mendalami perasaan dia sendiri, kalau sebenarnya dia tuh terkoneksi sama kamu, terhubung sama kamu. Tapi sekarang ketika dia sudah lebih merenungi, memahami, dia tuh akhirnya baru bisa ngerti gitu loh ya, kalau dia itu terhubung sama kamu. Dan sekarang kalau Sora lihat orang ini sedang rajin untuk stalking kamu, rajin masih mau tahu soal kamu. Apapun yang terjadi sebenarnya, orang ini itu berusaha mencari tahu tentang keberadaan kamu. Kamu lagi gimana? Kamu lagi ngapain? Ya. Hubungan ini adalah hubungan yang sudah banyak sekali mungkin menguras banget ya teman-teman kesabaran kamu ya. Di sini ada kesabaran yang mungkin sudah sangat banyak teruras ya. Mungkin kamu sudah berbulan-bulan atau bahkan sudah bertahun-tahun gitu ya. Kamu itu selalu bersabar menghadapi dia gitu ya. Dan di sini kesabaran kamu juga lah yang membuat dia menjadi lebih memahami perasaannya dia sendiri ya. Jadi memang ini adalah sesuatu yang tentang masalah waktu. Artinya waktu itu memang terkadang bisa menjadi sebuah kunci jawaban. Dia jadi lebih ngerti, dia jadi bisa lebih memahami ya. Kesabaran kamu juga yang membuat dia tersadar kalau dia melekat sama kamu teman-teman. Kenapa? Karena di sini memang ada energi manifestasi. Banyak dari kalian yang memang sudah memanifestasikan, mendoakan gitu kan ya, segala hal yang baik-baik gitu ya buat relationship ini. Sehingga ini adalah wujud dari manifestasi. Mungkin kalian itu sudah bermanifestasi kayak semesta tolong dong kasih tauin dia kalau kita tuh terhubung, tolong dong dikasih tauin kalau kita ada kemelekatan dan sebagainya. Ini adalah jawaban dari manifestasi kamu. Atau di satu sisi bisa saja orang ini sekarang dalam posisi memanifestasikan untuk dia menginginkan kamu teman-teman.
Give it time. Nah, ini juga artinya adalah petunjuk buat kalian yang sekarang belum masuk ke dalam tahap penjelasan ini, masih tahap manifestasi ya, dalam Cita Sora hari ini sedang berlangsung mungkin. Ini artinya adalah bahwa butuh waktu untuk berproses segalanya gitu ya. Aduh, tapi Sora aku capek, lama, lalala gitu ya. Teman-teman, harus diingat waktunya kita bukan waktunya semesta, waktunya kita bukan waktunya Tuhan, ya. Artinya di sini memang ada give it time. Artinya ini semua pun terjadi setelah proses, teman-teman. Jadi ini semua tuh tidak terjadi instan begitu aja. Oh, langsung habis ada orang ketiga, langsung setelah dijauhin kamu manifestasi langsung gitu ya, ada efeknya. Enggak, teman-teman. Kalau surat di sini memang ya pembacaan hari ini khusus untuk kalian yang punya energi manifestasi, tapi di satu sisi kalian juga punya sebuah energi keikhlasan. Artinya memang di sini tidak ada energi paksaan gitu ya, teman-teman. Kalau Sora lihat tidak ada energi paksaan kayak oh harus begini, aku maunya gini, bukan pakai kata aku gitu ya. Aku itu adalah menunjukkan keegoan loh, teman-teman. Ya, jadi kurang-kurangin untuk mengklaim segala sesuatu dengan kata-kata aku ya. Di sini yang Sora lihat, dia itu ya kayak pingin datang ke kamu ya. Artinya di sini adalah ini adalah energi dari seseorang yang mungkin banget LDR dari kamu ya, secara fisik atau secara hati ya. Jadi di sini kayak ada energi pingin datang sebenarnya, teman-teman, ke kamu. Artinya proses ini pun juga ada waktu jeda di sana, teman-teman. Tuh kan? Ada energi jeda, ada energi kamu sudah mengikhlaskan, kamu sudah let go orang ini gitu ya, karena kamu sudah ikhlas gitu. Kalau memang orang ini akan balik jadi punya kamu, ya dia akan jadi punya kamu gitu ya. Tapi kalau enggak, kamu memang sudah energinya ikhlas untuk let go. Jadi justru ketika kamu sudah ikhlas dan let go, energi itu datangnya jauh lebih lembut, teman-teman. Ketika energi kita ikhlas, energinya yang datang ke dia pun yang dirasakan energi kelembutan ya. Jadi bukan energi yang keras, energi yang kasar gitu ya, teman-teman. Kenapa? Karena orang ini kalau Sora lihat, bahkan dari kalian ini semakin kuat ya energi dari seseorang yang kalian itu sudah masuk dalam relationship yang pernikahan atau arah pernikahan. Bahkan di sini, teman-teman, kalau Sora lihat ada dari kalian yang bahkan sudah siap kalau memang harus diceraiin, atau bukan diceraiin ya, bercerai gitu ya. Kalau diceraiin kesannya kalian yang salah, itu bukan. Artinya sudah siap kalau ada perceraian, atau sudah siap kalau harus mengalami yang namanya perpisahan ya. Atau mungkin banget kamu berdiri dengan seseorang yang sudah pernah berpisah sebelumnya. Orang ini kayak kepengen banget untuk bisa punya waktu sama-sama lagi sama kamu. Ada date night lagi, ngabisin waktu sama-sama lagi, keluar lagi, bicara lagi, ngobrol lagi, teman-teman. Kenapa? Karena orang ini ternyata tanpa kamu pun dia punya masalah kesehatan. Belum tentu masalah kesehatan secara fisik ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, banyak yang secara perasaan gitu ya, itu hatinya tuh jadi terganggu, teman-teman. Jadi mungkin stres kayak gitu ya, kesehatan mental, kesehatan jiwa. Dan di sini sangat mungkin banget ada yang bermasalah dalam kesehatan fisik gitu ya. Jadi karena stres jadi fisiknya pun terganggu ya. Apalagi teman-teman, sangat mungkin di sini dia tuh berdiri dengan orang ketiga, yang ternyata orang ketiganya itu hanyalah seorang yang hanya menginginkan mungkin finansial dia aja gitu ya, hanya menginginkan uang dia aja. Jadi di sini ada sesuatu yang jelas ya. Di sini terlihat, teman-teman, ya, dia bisa melihat bahwa kamu tuh adalah seseorang yang sangat mungkin sekali berkomitmen dan setia. Dia ada uang atau nggak ada uang, kamu tetap bersama dengan dia, gitu loh ya. Dan kalau Sora lihat di sini, bahkan dari kalian sangat banyak sekali yang mungkin membantu dia secara finansial. Justru bukan kalian yang memanfaatkan, kalian justru banyak membantu secara finansial. Selain daripada itu, teman-teman, ya, orang ini itu sangat mungkin sering juga berbohong ya. Jadi memang orang ini sering berbohong, sering nggak jujur sama kamu, tapi kamu selalu masih bisa menerima dia, masih bisa maafin dia gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, energi-energi dari kelembutan kamu, pemaafan kamu itu juga yang membawa dia kembali. Dan di sini ada energi intimasi. Artinya orang ini tuh memang secara nyata merasa deket sama kamu, ya, deket
dekat dalam artian orang ini menginginkan gitu ya teman-teman, untuk bisa intim lagi secara energi, pingin pertemuan fisik atau pingin ada dekat lagi sama kamu. Di sini ada chemistry yang kuat ya. Dan mungkin banget orang ini merasakan ada buah loh dari segala kebohongan dia mungkin selama ini. Sebelum lebih jauh, kita coba lihat ya, kamu tuh berdiri dengan siapa sebenarnya. Mungkin ada ciri-ciri di sini yang bisa semakin memperkuat pembacaan ini memang untuk kamu. Yang pertama, teman-teman, orang ini itu adalah segala sesuatunya itu dia itu cenderung suka mengukur segala sesuatu. Artinya orang ini biasanya punya perencanaan. Orang ini juga kalau Sora lihat beberapa, nggak semua, tapi berbentuk seperti perhitungan. Artinya setiap langkah yang diambil mungkin sudah dia pikirkan sebenarnya sebelumnya. Tapi kan ada yang namanya di luar rencana ya. Oke, dan yang kedua adalah orang ini sangat mungkin sekali bagus dengan yang namanya pekerjaan atau ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ukur-mengukur, kayak teknik, kayak gitu ya, itu juga bisa. Dan ya perhitungan dalam artian di satu sisi lain, sisi terburuknya bisa saja bukan pelit ya, tapi lebih kepada mungkin terburuknya pelit, tapi kalau nggak di satu sisi mungkin saja lebih kepada ekonomis, kayak gitu teman-teman. Orang ini itu seneng banget kalau bisa dapat yang namanya rekognisi. Orang ini tuh seneng kalau bisa yang dapat namanya pencapaian. Orang ini tuh suka banget yang namanya dapat atensi, perhatian, jadi juara, kompetisi, itu dia sangat suka ya. Dan dia punya sisi yang leadership ya. Artinya dia sebenarnya bisa ngatur orang lain gitu. Terus teman-teman, orang ini tuh memang tipenya itu tipe punya hasrat yang sangat besar. Entah itu hasrat secara fisik atau entah itu hasrat secara hati gitu ya. Kalau Sora lihat, artinya orang ini bisa saja punya hasrat seksualitas yang besar, menginginkan segala sesuatu itu, orangnya ambisius kayak gitu, itu bisa. Orang ini itu sangat suka yang namanya pergi liburan, sangat suka yang namanya santai-santai, nyantai-nyantai gitu ya, relax-relax kayak gitu. Jadi dia tuh secara berkala mungkin senang pergi berlibur, atau mungkin dulu sebelumnya sering berlibur sama kamu ya. Orang ini dalam bekerja itu cukup keras gitu ya, dan di sini memang sekali lagi Sora lihat semakin mengukuhkan bahwa banyak di sini yang kerja itu dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan yang namanya bangunan gitu ya. Jadi mungkin ada yang kerja Kak Sora tapi dia kerja di finance ya, finansial, tapi finansialnya gedung, misalnya ngatur gedung dan sebagainya. Ada gedung, ada bangunan, bisa saja teknik, bisa saja insinyur, atau bahkan pekerja yang membangun bangunannya itu gitu ya teman-teman. Kita lanjutin lagi, ada energi apa di sini. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin banget punya zodiak earth sign, yaitu ada dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Nah, dan selain daripada itu teman-teman, di sini ada energi orang ini bisa saja baru banget mengalami perpindahan ya, entah itu perpindahan kerjaan, perpindahan rumah, tapi orang ini banyak mengalami perpindahan, atau mungkin banget kerjaan dia itu pindah-pindah terus gitu ya, banyak pergerakan, mobilitas tinggi, atau tempat tinggalnya cenderung pindah-pindah terus ya teman-teman. Orang ini sudah mencoba untuk move on sebenarnya ya. Kalau Sora lihat, orang ini pingin mencoba move on, atau kamu yang sudah pingin coba move on ya. Tapi dia tidak bisa membohongi diri dia sendiri. Kenapa? Dia pingin mau mengakui perasaan dia yang terdalam sama kamu. Ternyata memang kamulah yang paling tulus. Di sini energi ketulusan lagi-lagi sangat kuat ya. Dia pingin bikin pengakuan gitu loh ya. Kalau ternyata apapun yang kamu pernah omongin sama dia, itu jawabannya adalah iya. Ya, misalnya kayak, oh kalian itu sebenarnya terhubung, iya. Dia itu sebenarnya terkoneksi sama kamu, iya. Dia itu sebenarnya melekat sama kamu, iya. Sebenarnya dia masih ngarepin kamu dan masih sayang kamu, iya. Ya, jadi ini tuh kayak setelah sudah dijalani baru bisa menilai dan mengcompare gitu loh ya. Kamu dengan pasangan yang lain tuh sebenarnya gimana? Kan sekarang baru dijalani, baru kelihatan kan.
Dan intuisi tidak bisa dibohongi. Intuisi itu ada campuran antara perasaan merasa bersalah yang selama ini sudah dia cuekin. Intuisi juga mungkin membimbing dia untuk tahu untuk pilih yang terbaik itu siapa, kayak gitu teman-teman. Pilihan yang terbaik itu siapa, yang paling sehat untuk jiwa dan dirinya gitu. Jadi di sini ada energi di mana dia itu susah kayak kepingin let go kamu, teman-teman. Kenapa? Karena justru setelah kamu tinggalkan, hidup dia itu lebih banyak rintangan dan tantangannya. Entah hidup dia banyak rintangan di kerjaan jadi nggak mulus, kehidupan dia juga jadinya banyak masalah gitu ya. Nah, energi dari banyak masalah ini itu dia bisa merasakan, salah satunya adalah karena dia terputus energinya sama kamu, perasaan bersalah, karma atau apapun itu, tapi intinya dia sudah terlalu melekat sama kamu. Jadi ketika ingin move on, selalu jawaban batinnya tidak. Kamu tidak bisa move on. Kamu harus berkomunikasi sama orang ini. Jadi orang ini menginginkan komunikasi teman-teman sama kamu, jelas. Ya, lompat sendiri nih di sini kartunya. Orang ini ingin mulai lagi komunikasi sama kamu, ya, dengan harapan kamu masih bisa memaafkan, kamu masih bisa berkompromi, mungkin ada jalan tengah buat jalan keluar dari situasi ini, gitu. Apalagi sekarang itu ada jarak di antara kalian yang tadi Sora sudah bilang. Jadi orang ini sedang mungkin banget memperjuangkan untuk bisa ada pergerakan ketemu sama kamu, atau pergerakan bisa dekat lagi sama kamu secara fisik ya. Bentar ya, kita coba. Dari kemarin kartu Sora licin-licin semua. Kita mau coba lihat batin hati yang dia rasakan ya, batin hati yang dia rasakan. Yang pertama, dia bisa merasakan bahwa kamu itu mencintai diri kamu sama besar, kamu mencintai dia seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Love yourself as much as you desire be loved by me. Dan dia juga menyadari bahwa perasaan kalian itu sama, itu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh sekarang mungkin banget bisa mencintai diri kamu sendiri, self love banget sekarang pada saat ini, karena sebelumnya mungkin banget kamu mencintai dia lebih banyak daripada kamu mencintai diri kamu sendiri. Dan di sini dia baru mengerti gitu ya. Setelah sudah melewati ini semua, barulah dia mengerti dari potongan-potongan kejadian, potongan-potongan perasaan gitu loh ya. Kenapa sih kalian dipertemukan? Kenapa ada semua hal ini terjadi? Jadi dia baru bisa memahami semuanya ini dari potongan-potongan yang ada ya teman-teman. Dan dia baru memahami kalau ternyata kamu itu punya satu value yang sama dengan dia. Kalian itu sebenarnya punya sisi yang sama, punya keinginan yang sama, mimpi yang sama, visi yang sama. Dan kamu yang paling spesial buat dia, tidak bisa ditemui di orang lain. Dan dia menyadari kalau kamu ataupun dia itu banyak sekali mendapatkan pertanda dari alam semesta ini. Jadi pertanda itu yang juga membawa dia yakin ya kalau kalian itu terhubung dan kalian itu terkoneksi. Oke, ini langsung loncat sendiri. Dan dia tahu gitu loh ya, kalau hati dia tidak bisa dibohongi, bahwa ada hal-hal yang hati dia tahu walaupun sebenarnya secara logika pikiran dia itu belum bisa mengerti apa yang terjadi. Nah, dan dia menyadari juga ya, sangat mungkin ketika kalian berjauhan itu memang sebenarnya harusnya ada periode untuk menyembuhkan ya. Mungkin kamu pun harus menyembuhkan trauma kamu, dia pun harus memahami perasaan dia sendiri gitu ya. Kan sebelumnya dia nggak paham, dia tidak mengerti. Dan dia menyadari kalau dia pengen bersatu sama kamu, tidak boleh ada yang namanya ego lagi. Ya harus ada cinta tanpa syarat. Dan itu yang dia rasakan dari kamu. Ketulusan, vibrasi tarik-menarik, vibrasi intuisi kalau kalian harusnya sama-sama gitu loh ya. Jadi sudah pasti ya, kalau ditanya apa yang dia inginkan ya, dia pengen komunikasi sama kamu gitu. Teman-teman, dia pengen menghabiskan waktu yang romantis lagi sama kamu, berdua sama kamu, penuh dengan segala romantisme yang ada, melepas rindu, teman-teman. Ya. Dan di sini mungkin ada yang dia tuh pengen bisa sama-sama main binatang peliharaan kalian, bermain bersama binatang peliharaan sama-sama ya. Mungkin di sini kamu punya binatang peliharaan atau dia gitu ya, teman-teman.
Dan di sini dia berharap kamu masih mau membuka hati kamu. Aduh, tapi Kak Sora, nanti aku disakitin lagi, aku nanti dilukai lagi gitu ya. Selalu kan ada kekhawatiran seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat ya, apakah memang kamu bisa dalam artian untuk terus sama orang ini. Nasehatnya untuk situasi seperti ini gimana ya? Nasehat untuk situasi seperti ini gimana? Teman-teman, memang ya ada energi pengkhianatan yang sangat-sangat jadi concern kamu. Kalau suara di sini yang sangat besar adalah energi kalian tuh takut disakiti dan ditipu lah, ibaratnya dimanipulasi gitu ya, dikhianati. Teman-teman, tapi di sini ada satu ketegasan yang memang harus kamu ambil ya, keberanian dan ketegasan kayak gitu. Artinya kadang-kadang ada masalah yang memang harus dihadapi pada saat ini dengan kamu kontrol diri kamu sendiri gitu ya. Artinya apa? Segala keputusan yang kamu ambil itu adalah sebuah putusan dari ketegasan, teman-teman. Memang butuh keberanian dan kekuatan untuk yang namanya memaafkan seseorang dan menerima seseorang ya. Jadi tetap bijaksana itu tetap perlu ya. Dan menjadi bijaksana itu tidak mudah karena kita harus melepaskan ego, teman-teman. Ikutilah hati kamu, teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, kamulah master dari hati kamu sendiri. Hati kamu itu sudah solid, pinginnya apa, ikutin itu. Jangan terpengaruh seluruhnya dari orang lain. Artinya gini, diri kamu sendirilah yang harus tahu perasaan kamu mau keputusannya seperti apa. Tapi kalau Sora lihat di sini, ada keniatan dari dia, teman-teman, pingin merubah keadaan. Orang ini ada keniatan gitu loh ya. Di sini ada wheel of fortune, di sini ada kesempatan, dia butuh kesempatan. Jadi teman-teman, kamulah yang menilai orang ini layak untuk mendapatkan kesempatan atau tidak secara hati dan perasaan ya. Pakailah segala pertimbangan gitu ya, teman-teman. Paling gampang sih ini kan selalu deh dari kemarin kartunya adalah Pentacles. Lihatlah hal-hal realistis apa aja yang udah dia lakukan untuk kamu ya, ambil penilaiannya dari situ. Kan bisa lihat gitu loh, apa aja sih yang effort udah dia lakuin kayak gitu loh, teman-teman. Ya, apa aja sih effort yang udah dia lakuin untuk kamu gitu. Effort itulah yang memang kamu lihat gitu loh ya. Pertimbangannya itu aja. Bisa seimbang nggak antara omongan sama perilaku? Apakah cuma ngomong doang, perilaku nggak ada gitu ya? Kan kamu bisa nilai sendiri. Kalian juga berdiri dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Ya, jadi ini memang energi tindakan, energi nyata, energi pergerakan yang harus realistis untuk dilakuin. Gitu sih kalau dari kartunya Sora. Tapi kalau Sora lihat dari pembacaan ini, ada energi dari dibimbing sih sama semesta gitu. Jadi proses ini pun akan dibimbing sama semesta. Balik lagi, kalian kan sudah berdoa dan memanifestasikan. Apapun yang dimanifestasikan itu, itulah jawabannya karena sekarang terwujud gitu ya. Kak Sora kapan dong dia datang? Nggak usah khawatir ngomongin kapan gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, ketika dia akan datang ketika hati kamu juga sudah siap ya. Karena di sini kalau Sora lihat banyak yang masih butuh waktu untuk menimbang, berpikir ya. Mungkin beberapa bulan ke depan. HP harusnya di sini kurang dari kurang dari 8 bulan harusnya, kurang dari 8 atau 7 bulan ya, ada pergerakan. Tapi balik lagi, dia kan juga bisa merasakan sinyal dari kesiapan kamu atau tidak gitu. Oke? Dan teman-teman yang kepingin beli kristal piramid ini tinggal sisa 3 biji aja, bener-bener habis ini udah nggak ada lagi dan Sora nggak akan restock lagi. Harganya 200.000 ya, teman-teman. Ini bisa untuk energi cleansing ya, bisa buat dibawa meditasi. Terus habis itu juga di sini bisa membantu saat lagi kerja lebih tenang, atau bisa membantu untuk tidur lebih tenang juga ya. Ingat, ini bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan ya, teman-teman. Ini kristal yang udah diprogram dengan energi healing ya. Teman-teman yang udah beli mungkin boleh tulis di kolom komentar bawah ya. Dan apakah memang masih tertarik untuk beli produk? Sora lagi coba cari produk baru, mungkin bisa jadi koleksi, dan teman-teman juga mungkin nanti bisa suka gitu ya kalau produk baru Sora ada. Intinya gitu. Dan kalau yang mau personal reading juga sama, di Instagram Sora @sora_tarot, semua satu pintu ya. Kalau belum dibales, sabar bunda ayah, saya tangannya tidak selalu nempel sama handphone, kadang lagi kerja yang lain juga ya. Oke?
Jadi jangan double-double kamu chattingnya gitu. Nanti chatting di IG, chatting juga di Telegram, sabar. Nanti akan dibales. Kan aku soalnya masih megang semua sendiri. Admin cuman bantu bantu bales chatting aja. Itu pun adminnya nggak full time di aku, ya. Oke, sabar ayah bunda. Makanya kamu boleh kok beli kartu sendiri, bisa baca sendiri, biar kamu bisa anytime kamu mau dibaca udah siap. Karena diri sendiri yang baca, oke? Alfabetnya ada P, M, J, S, W, Q, Z, O, C, Y, T, O, H, N, H, A. Nih, suara angkat pause ya. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Main juga ke channel pertamanya Sora di Sora yang Tarot. Terima kasih dukungan kamu. Sehat selalu. Bye-bye.